warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurianti STMT. Saya adalah salah satu dosen teknik industri dari Universitas Teguh Umar yang berhome base di Fakultas Teknik pada prodi Teknik Industri. Pada video ini izinkan saya menyampaikan terkait DAA, yaitu Delivery Introduction Assessment pada mata kuliah pengendalian kualitas. Mata kuliah pengendalian kualitas, baik untuk pertama saya akan mendeskripsikan mata kuliah pengendalian kualitas. Yang pertama, delivery. Deskripsi pada mata kuliah saya. Mata kuliah ini membahas tentang konsep kualitas, dimensi kualitas, sistem kualitas, teknik-teknik statistik dalam pengendalian kualitas, sampling penerimaan dalam pengendalian kualitas, dan proses perancangan kualitas. Kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa mata kuliah pengendalian kualitas. Yang pertama, mampu menyelidiki dan memberikan kesimpulan yang valid atas permasalahan yang kompleks pada sistem integrasi pada industri jasa ataupun manufaktur, menggunakan dasar-dasar prinsip rekayasa dengan melaksanakan riset interpretasi data pada sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu sumber daya dan menerapkan alat-alat perancangan dan analisis rekayasa terkini yang sesuai dengan melakukan aktivitas rekayasa pada sistem dengan mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki. Yang ketiga, mahasiswa mampu dan mengimplementasikan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikan mutu produk yang sangat penting untuk merancang sebuah sistem jaminan mutu. Materi pembelajaran mata kuliah pada pengendalian kualitas pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16, yaitu yang pertama, pengantar pengendalian dan penjaminan mutu. Yang kedua, teknik-teknik dalam pengendalian kualitas. Yang ketiga, tool dalam pengendalian kualitas. Yang keempat, alat statistik dalam pengendalian kualitas, yaitu pada 7 tool. Di dalam 7 tool itu terdiri dari 7 alat tool. Yang pertama adalah check sheet, kedua peta kendali atau peta kontrol, yang ketiga adalah diagram histogram, yang keempat diagram Pareto, yang kelima fishbone, dan keenam scatter diagram serta stratifikasi. Pada pertemuan yang kelima yaitu tentang analisis kapabilitas proses. Pertemuan yang keenam yaitu tentang rencana sampling penerimaan untuk data atribut assessment, sampling play atribut. Yang ketujuh tentang rencana sampling penerimaan, sampling yang digunakan untuk data variabel. Yang kedelapan yaitu rencana sampling pada standar atribut. Yang kesembilan, rencana sampling standar variabel. Yang ke-10, perbaikan melalui perancangan. Dan yang ke-11 yaitu biaya kualitas serta sigma. Baik, selama 1 semester ini, pedoman yang menjadi salah satu referensi rujukan mata kuliah pengendalian kualitas, mahasiswa mencari literatur berupa jurnal, buku, referensi lainnya, seperti pada buku Mitra Amitata, pada buku Fundamental Concept of Quality. Yang kedua yaitu pada buku Applied Statistics and Probability for Engineering. Dan yang keempat, hidayat tentang strategi Six Sigma, peta pengembangan kualitas dan kinerja bisnis. Sistem pembelajaran yang digunakan yaitu secara dua, ada secara ceramah, diskusi, dan serta tanya jawab yang saya berikan kepada mahasiswa serta memberikan studi kasus yang ada di lapangan. Pada proses
pembelajaran mata kuliah pengendalian kualitas ini, mahasiswa diharapkan lebih aktif daripada dosennya, yaitu kita menerapkan yang namanya study based learning pada mahasiswa. Yang pertama adalah student teacher, yang kedua adalah student, dan yang ketiga adalah student group. Nah, pada mata pembelajaran pengendalian kualitas, pada asesmen penilaian, ada 4 kategori penilaian yang saya lakukan untuk proses pembelajaran mata kuliah pengendalian kualitas. Yang pertama yaitu kuis dengan tingkat presentasi 10%, tugas 25% yang terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Dan yang ketiga yaitu UTS 25%, dan yang keempat adalah UAS 40%. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kita semuanya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Kita kuliahnya Ibu. Oke, kita udah masuk di pertemuan yang ke-6, yaitu tentang 7 alat pengendalian kualitas atau disebut dengan 7 tool. Kalau minggu pertemuan kemarin kita menjelaskan deskripsi tentang pengendalian kualitas. Nah, si 7 tool nih, kalian pernah nggak mendengarkan apa sih 7 tool dalam pengendalian kualitas itu sendiri? Nah, di mata pengendalian kualitas di sini ada memiliki 3 SKS yang kalian ambil, yaitu mata kuliah wajib. Nah, kita lanjut ke quality control atau 7 tool. Nah, apa sih 7 alat 7 tool itu sendiri? 7 alat 7 tool di sini adalah alat untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu produksi, terutama pada berkaitan dengan kualitas mutu. Nah, kalian pernah tahu kan, apa sih kalau misalkan ada kualitas, pasti ada mutu suatu produk. Nah, quality control ataupun 7 tool itu membantu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian kualitas yang dihasilkan. Apa sih Bu 7 alat pengendalian kualitas itu sendiri? Yang pertama adalah diagram sebab akibat, check sheet, control chart, histogram, diagram Pareto, scatter diagram, dan stratifikasi. Nah, Bu, siapa sih yang menentukan 7 alat tool di dalam 7 tool itu sendiri? Yaitu inilah foto atau orang Bapak yang diperkenalkan 7 alat quality control itu, yaitu Kairo Ishikawa. Nah, inilah Kairo Ishikawa ini yang menjelaskan, yang memperkenalkan 7 alat 7 tool pada tahun 1968. Nah, mungkin ini yang perlu kalian pahami juga tool di dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, kita lihat pada tool yang pertama tentang check sheet. Nah, apa sih check sheet itu sendiri? Nah, check sheet itu adalah formulir yang terstruktur yang mengumpulkan dan menganalisis data dari suatu kebutuhan atau berbagai keperluan dalam identifikasi suatu masalah. Nah, check sheet ini biasanya kalian mendengarkan check sheet itu kayak gambarnya seperti virus pagar. Nah, kalau alat pengumpul atau penyajian data di sini itu biasanya check sheet dirancang untuk memilah data, mencatat data yang sesuai, dan tabulasi data. Kapan sih Bu check sheet itu digunakan? Ketika data dapat diamati dan dikumpulkan berulang kali oleh orang yang sama di lokasi yang sama, dan saat mengumpulkan data itu terdiri dari frekuensi, kapan peristiwa itu terjadi, terus masalahnya apa, cacatnya, lokasinya di mana, cacat dan penyebab cacatnya itu sendiri. Nah, saat mengumpulkannya biasanya pada data produksi, misalkan pada check sheet. Kalau kalian mendapatkan data dari perusahaan, data dari lingkungan yang ada sekitar, itu adalah tabulasi dari check sheet berupa angka ataupun virus seperti pagar.
contohnya seperti ini. Bagaimana kita mendapatkan data tool text sheet? Kalau misalnya awal nih, simbol-simbolnya jadi mungkin ada checklist, centang, X, ya. Nah seperti ini. Ada defeknya apa? Dipengaruhi A, B, C, D, E, dan berapa jam. Nah dibikin seperti virus, kan virus cek simbol-simbol data untuk mempermudah berapa sih total yang diharapkan. Selanjutnya tool yang kedua tentang histogram. Nah, histogram di sini adalah alat untuk menyajikan data yang visual, proses penyusunannya, memperhatikan cek sheet, gambaran dan masalah, perhatikan pada nilai modus. Nah, histogram ini kan sering digunakan di alat statistik yang harus digunakan untuk menghitung mendapatkan variasi proses namun belum menemukan rankingnya dari terbesar ke kecil. Ada frekuensinya, suhu Y, suhu X adalah waktu di depan menitnya, berapa menitnya dan sebagainya. Nah, histogram di sini biasanya itu digambarkan seperti diagram batang. Nah, diagram batangnya ini menggambarkan suatu distribusi data dari yang terbesar ataupun yang kecil dan sebagainya. Atau datanya dia ininya fluktuasinya ini begini peta, ini adalah grafik histogramnya. Next, pada diagram Pareto. Nah, diagram Pareto di sini adalah diagram untuk menentukan prioritas masalah proses penyusunan. Nah, diagram Pareto di sini kan frekuensinya nih dari simbol terbesar sampai simbol terkecil. Dilihat pada nilai fluktuasinya di sini. Nah, Pareto di sini itu adalah menunjukkan suatu banyaknya jumlah suatu kejadian. Berapa sih kejadian yang dibutuhkan mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak sampai permasalahan yang paling sedikit. Nah, dilihat pada gambar tabel berikut ini. Setelah itu kita pada diagram sebab akibat, ya. Diagram sebab akibat kalau ada fishbone ataupun tulang ikan. Nah, itu biasanya untuk menganalisis suatu permasalahan atau menunjukkan faktor-faktor atau akibat yang kualitas yang disebabkan karena beberapa faktor, ya kan? Biasanya fishbone di sini itu seperti tulang ikan. Nah, tulang ikan itu sendiri biasanya dilihat pada bagian kepala sampai ekor. Ini adalah sebabnya. Apa sih yang dipengaruhi dari sebab-sebab yang terjadi di permasalahannya? Selanjutnya di bagian kepala ikan ini adalah kualitasnya. Apa sih akibat dari kualitas yang disebabkan? Contohnya kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, misalkan nih proses profil kualitas tentang rusaknya suatu mesin ataupun dan sebagainya disebabkan karena pengukurannya, manusianya, mesinnya, lingkungannya, ada materialnya, ada prosesnya juga. Itu dipengaruhi apa sih? Kita beda lagi. Masih kita cari beberapa faktor-faktor itu apa sih sebabnya dan apa sih akibat di dalam suatu problem kualitas tersebut. Nah, tulang belakang akibat yang utama dituliskan sederhana. Kalau yang tulang-tulang besar di sini ini adalah 4 atau 6 tulang yang menjadi penyebab utama atau faktornya. Pengaruh manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan informasi. Nah, sedangkan pada tulang kecil ataupun tulang kecil untuk menjelaskan penyebab utamanya apa sih? Nah, dituju lagi anak panah simbol-simbolnya di sini. Sampai sini sudah mengerti? Oke. Next ke data stratifikasi ya. Stratifikasi. Kalau kalian mengenal apa sih itu stratifikasi? Biasanya stratifikasi itu kita melihat yang namanya pengelompokan.
seperti ini. Di dalam stratifikasi itu ada beberapa pengelompokan nih. Misalkan ada produk A, produk B, dan produk C. Ini disebut kenapa? Jumlahnya produk A 60. Dalam produk B ada 45, ada produk C 75. Nah, di dalam data ini ada yang dikatakan tidak lulus. Misalkan dari data 60 ini pada produk A yang tidak lulus yaitu ada jumlahnya 15 produk. Sedangkan produk B 45, ininya tidak lulusnya ada 5. Produk C 75, ininya 16. Nah, kalau berdasarkan pengelompokan ini kan acak nih. Berdasarkan namanya ini kan kita kategorikan di kotak, ini mana 6, ini negara, ini mana 3. Ini adalah pengelompokannya. Next. Nah, contoh sertifikasi itu bisa pada kriteria cosplaynya berapa, area produksinya berapa, ukurannya berapa, terus peralatan yang digunakan di dalam metode penggunanya apa, mesin barunya apa, mesin lamanya seperti apa, operatornya, dalam kerjanya, usia, jenis kelaminnya, itu dibedakan menjadi penggolongan atau stratifikasinya. Terus next pada scatter diagram. Nah, ini scatter diagram ini biasanya kita jumpai kalau kita menganalisis menggunakan SPSS, muncul ya diagram puncak ataupun diagram yang menggunakan hubungan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sudah pernah dijelaskan juga di dalam mata kuliah statistik, di mana kalau mendekati garis sumbu berarti dia memiliki korelasi yang positif. Kalau misalkan titik-titik sumbunya itu berarti dia kemungkinan tidak ada hubungan. Dikatakan hubungannya positif. Kalau ada dikatakan hubungannya positif tapi mungkin terjadi atau tidak ada korelasi, katanya mungkin menjauh dari sumbunya dan sumbu X-nya itu sendiri. Nah, scatter diagram ini biasanya digunakan untuk membuktikan suatu dugaan ataupun sebab akibat, di mana penyusunannya ini digunakan pada suatu pasangan sumbu X dan akibatnya pada sumbu Y-nya itu sendiri. Ini dan contohnya ini katanya seperti ini. Apakah data kalian datanya normal ataupun datanya tidak adanya suatu korelasi. Next, nah yaitu pada peta kendali. Nah, peta kendali di sini atau disebut dengan peta kontrol. Nah, itu apa sih Bu? Peta kendali yaitu peta yang menunjukkan suatu batasan yang dihasilkan oleh suatu proses dengan tingkat kepercayaannya tertentu. Nah, kalau misalnya peta kendali ini kan kalian tahu ya apa sih UCL? Apa sih CL? Apa sih LCL? Batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Nah, itu ada juga nanti berapa kita menggolongkan mana sih yang dimaksud dengan peta kontrol variabel dan peta kontrol data atribut. Kalian juga harus bisa memahami mana sih di mana. Nah, kalau misalkan nih, ini contohnya nih peta kendali. Contohnya kalau yang warna biru ini yaitu batas atas. Kalau yang kuning ini adalah batas tengah. Kalau yang ungu ini adalah batas bawah. Jadi kalau misalkan di antara dua data ini dia ini kayak garis normal ya, fluktuasinya seperti ini. Selanjutnya tadi bilang ada dua peta, data berdasarkan data variabel dan data atribut. Kalau misalkan pada data variabel itu dihasilkan oleh contoh pengukuran dimensi produknya. Sedangkan pada peta kontrol data atribut itu biasanya digunakan pada banyaknya produk cacapan atau abstrak menipu data tidak spesifik sendiri. Kita lihat pada data ini CL-nya contoh ini fluktuasinya mendekati nilai ada. Berarti kalau misalkan ini berarti datanya ini di bawah dari LCL. Kalau misalkan datanya di atas, berarti dia batasnya di atas yang dikendalikan ini ke atas, ini sampai ke bawah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang 7 kita review lagi ya. Ada berapa tadi?
Ada 7, apa aja? Gerakan sahabat, seksi, kontrol, sobrang, gerakan paper, efek badan, dan sanitasi. Oke. Dari 7 alat tersebut, apa yang ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau kurang paham yang saya jelaskan tadi? Silakan mau tanyakan tentang apa sih 7 tool itu sendiri. Silakan ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bu. Oke, silakan. Siapa? Ulfa. Ulfa, ya Ulfa Zina ya. Ya Bu. Oke, silakan mau bertanya tentang apa Ulfa? Jadi Ulfa ingin bertanya, metode 7 tool ini kan memiliki 7 tool yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Jadi yang jadi pertanyaannya, apakah setiap permasalahan yang ditemui harus menggunakan 7 tool tersebut untuk memecahkan sebuah permasalahan? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ulfa untuk pertanyaannya. Ya, Ibu. Di dalam 7 tool itu kan yang namanya 7 tool definisinya adalah alat dasar untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi ataupun yang berkaitan dengan kualitas. Jadi 7 tool itu tidak semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan menggunakan 7 tool. Ya, tergantung dari permasalahan yang terjadi ataupun yang ada di lingkungan permasalahan proses produksi ataupun lingkungan yang ada di sekitar. Jadi kalau misalkan nih dia itu kan alat pemecah masalah ya, pemecah masalah yang dihadapi yang berkaitan kualitas. Kalau misalkan nih di antara 7 ini kita selesaikan 4 tool yang digunakan itu juga boleh, ataupun 3 ini juga boleh, tergantung dari permasalahan yang kiranya ada pengaruhnya enggak terhadap tool tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk mata kuliah kita tentang pengendalian kualitas sebelum kita lanjut selanjutnya? Oke, sudah paham tentang penjelasan tentang 7 tool? Oke, tapi kalau ada tugas ataupun ada ujian, kalian harus bisa memahami ya sedikit tentang 7 tool itu sendiri. Baik, kalau misalkan sudah paham nih, nah kita kan sudah bertanya. Sekarang saya akan bertanya ke kalian dan memberikan tugas untuk kalian. Oke, tugasnya yang pertama adalah identifikasi atau jenis UMKM ataupun UKM yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian kalian amati proses produksinya. Proses produksinya itu dari awal sampai akhir. Apa sih proses produksi apa di sana? Ada jenis kacamata ada apa sih? Terus identifikasi menggunakan 7 tool tadi. Dari 7 tool tadi, kalian belajar lagi menggunakan apa sih? Menggunakan histogram, cek-ceknya. Terserah kalian mau UMKM-nya dimanapun yang ada jumlah. Misalkan nih, kalian proses produksi pada UMKM batu bata. Nah, di sana itu kan meneliti jenis kecacatan yang banyak nih. Ada yang terpotong, ada yang pecah, ataupun ada yang rusak dan sebagainya. Itu kalian bisa identifikasi berapa sih jumlah cacatnya di sana. Kalian identifikasikan menggunakan 7 tool itu sendiri. Ya, ada lagi mau tanyakan tentang tugas ini atau ada yang masih bingung tentang tugas yang saya berikan? Izin Bu, Ya. mau tanya tentang tugas kita ini. Untuk tugasnya dikumpulkannya dalam bentuk apa? Kemudian deadline-nya kapan? Oke, untuk tugasnya ini adalah tugas individu. Nah, tolong dikerjakan semaksimal mungkin. Kita kasih waktu sekitar durasi 2 minggu waktu pengerjaan dalam mengidentifikasi jenis-jenis suatu permasalahan ataupun jenis-jenis suatu kejahatan pada produk yang ada di sekitar lingkungan. Jadi dikumpulkannya dalam bentuk hard copy. Kalian bisa tugasnya dikirim melalui email sama nanti dikirim juga di waktu pas perkuliahan selanjutnya untuk dikumpulkan. Dan nanti kita akan mereview lagi seberapa jauh sih kalian memahami tentang saya tool yang saya berikan. Itu aja. Ada lagi yang perlu paham tentang tugas yang saya berikan sebelum saya akhiri perkuliahannya? Sudah paham Bu. Sudah paham? Jadi sudah paham ya, masih masih ada gambaran kan untuk apa sih
tugasnya nanti apa sih yang perlu kita lakukan, apa sih kita lakukan identifikasi dan sebagainya ya. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan mengakhiri perkuliahan pengendalian kualitas pada tool yang digunakan di dalam 7 alat pengendalian kualitas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi rekaman video pembelajaran mata kuliah pengendalian kualitas. Semoga video pembelajaran yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk sudah menyaksikan video saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.